Hello, today I want to practice about my presentation for next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Thank you for attending today's presentation. Let me introduce myself. My name is Asdiaranta Septiana with the ending name 157. Artinya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Asdiaranta Septiana dengan akhiran NIM 157. Before I start my presentation, can you guess what topic I want to present? Artinya, sebelum saya memulai presentasi, bisakah kalian menebak topik apa yang ingin saya bahas? Okay, today I will present academic pressure. Surely you all already familiar with this thing. Has anyone ever experienced academic pressure? Artinya, pada hari ini saya akan membahas mengenai tekanan akademik. Pasti udah gak asing lagi sama hal yang satu ini. Adakah yang belum pernah mengalami tekanan akademik? Well, there are 5 sub-explanation. The first one is definition, and the second one is causes. The third one is sign. Next is effects, and the last one is coping strategy. Jadi terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama definisi, dan yang kedua penyebab, yang ketiga adalah tanda, dan yang keempat adalah dampak, dan yang kelima adalah cara mengatasinya. Does anyone know what academic pressure is? Artinya, sebelumnya adakah yang sudah mengetahui apa itu tekanan akademik? Okay. Academic pressure is the tension, discomfort, and other emotion caused by the pressure from school, family, and society in the learning process. Prolonged academic stress can have a negative impact on mental and physical health, as well as academic performance, because part of young person development during adolescence is learning how to balance the demands of life, and academic pressure can hinder a person growth. Artinya, tekanan akademik adalah ketegangan, ketidaknyamanan, dan emosi lain yang disebabkan oleh tekanan dari faktor eksternal dalam proses pembelajaran. Tekanan akademik yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, serta prestasi akademik. Dikarenakan bagian dari perkembangan anak muda selama masa remaja adalah belajar cara menyeimbangkan tuntutan hidup, dan tekanan akademik dapat menghambat pertumbuhan seseorang. Okay, so there are causes of pressure academic is, artinya terdapat beberapa penyebab tekanan akademik, yaitu the first one is pressure from parents or guardians. Even though parents or guardians really love their children, they unknowingly put too much pressure on their children to do well in school. They want their children to be successful, but this pressure can make children feel overwhelmed. For example, targeting perfect grades for his child. Artinya, yang pertama adalah tekanan dari orang tua atau wali. Meskipun orang tua atau wali sangat sayang pada anaknya, mereka tanpa sadar memberikan tekanan yang terlalu besar pada anaknya untuk berprestasi di sekolah. Mereka ingin anak-anaknya sukses, tetapi tekanan ini bisa membuat anak-anak merasa terbebani. Contohnya adalah menargetkan nilai yang sempurna pada anaknya. The second one is pressure from heavy coursework. Students often feel burdened with many difficult course assignments. For example, doing many tasks at the same time. Artinya, yang kedua adalah tekanan dari tugas kuliah yang berat. Mahasiswa seringkali merasa terbebani dengan banyak tugas kuliah yang sangat sulit. Contohnya adalah mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu yang bersamaan. And next, pressure from poor organization and time management. A student who cannot manage their time or prioritize well can be stressed. For example, not being able to divide time between academic and organization. Artinya, yang ketiga adalah tekanan dari buruknya manajemen waktu. Seseorang mahasiswa yang tidak dapat
mengatur waktu atau mengatur prioritas mereka dengan baik dapat membuat stres. Contohnya adalah tidak dapat membagi waktu antara akademik dan organisasi. Next, pressure from exams. Tests, exam, and assessment of all kinds can put a lot of pressure on young people to perform well. For example, wanting to get the best grades because the surrounding environment is competitive. Artinya, selanjutnya adalah tekanan dari ujian. Tes, ujian, dan segala jenis penilaian dapat memberi banyak tekanan pada kaum muda untuk berprestasi baik. Contohnya adalah ingin mendapatkan nilai terbaik dikarenakan lingkungan sekitarnya kompetitif. Next, pressure from the self. The influence of the surrounding environment demands high achievement. A student feels like he has to complete continuously. For example, a perfectionist attitude in carrying out tasks because he doesn't want to lose to his environment. Artinya, selanjutnya adalah tekanan dari diri sendiri. Pengaruh dari lingkungan sekitar menuntut untuk berprestasi tinggi. Seseorang mahasiswa jadi merasa harus bersaing terus-menerus. Contohnya adalah sikap perfeksionis dalam mengerjakan tugas dikarenakan tidak ingin kalah dari lingkungannya. Next, pressure from other external sources. How much academic pressure a student experience? For example, there is increasing competition to be accepted into good university. Artinya, tekanan dari sumber eksternal lainnya. Banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seberapa besar tekanan akademik yang dialami oleh siswa. Contohnya, semakin tingginya persaingan untuk diterima di universitas yang bagus. Next, sign of academic pressure. Academic pressure is not always bad. This pressure can be useful in encouraging students to face challenge in the academic world. However, this pressure can be detrimental if excessive. While the sense that a student is experiencing excessive academic pressure are: one is extreme competitive, the second one is obsession with grades, and the third one is anxiety. Next, working constantly and change in appetites. Next is difficulty sleeping, and next is inability relaxing, and next is abusing stimulant, for example, caffeine, prescription medication, and etc. And next, refusal to socialize, and the last one is loss of interest in previously enjoyed pastimes. Artinya adalah tanda seseorang mengalami tekanan akademik yang berlebihan. Pertama, tekanan akademik tidak selalu buruk. Tekanan ini dapat bermanfaat dalam mendorong siswa untuk menghadapi tantangan di dunia akademik. Namun, tekanan ini dapat merugikan jika berlebihan. Berikut adalah tanda-tanda bahwa seorang siswa mengalami tekanan akademik yang berlebihan. Yang pertama adalah kompetisi yang ekstrim, yang kedua adalah obsesi dengan nilai, yang ketiga adalah kecemasan, dan yang keempat bekerja terus-menerus, dan yang kelima adalah perubahan nafsu makan, yang keenam adalah kesulitan tidur, dan yang keenam adalah ketidakmampuan bersantai, dan selanjutnya adalah penyalahgunaan stimulan seperti kafein, obat resep, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penolakan bersosialisasi, dan terakhir adalah kehilangan minat pada hobi yang sebelumnya dinikmati. Next is impact from academic pressure. One is psychical health, is loss of appetite, frequent headache, fatigue, and digestive problem. Physical symptoms that indicate excessive stress must be treated immediately. And the second one is mental health, is depression, anxiety, poor sleep quality, substance use, high level of stress and fatigue, and depersonalization. And the last one is
social and relationship. Adolescent deviant behaviors such as sleep cycle disturbance, dabbling in sexual activity, and substance use caused by parental conflict and demands on the child, which can affect subjective well-being. And the second is highlight competitive nature may lead to disputes with peers. Artinya, terdapat dampak dari tekanan akademik, yaitu yang pertama adalah kesehatan fisik yang terdiri dari kehilangan nafsu makan, sering sakit kepala, kelelahan, dan masalah gastrointestinal. Dan yang kedua adalah kesehatan mental yang terdiri dari depresi, kecemasan, kualitas tidur buruk, penggunaan zat, tingkat stres dan kelelahan yang tinggi, dan depersonalisasi. Dan yang ketiga adalah sosial dan hubungan, yaitu yang pertama perilaku menyimpang remaja seperti gangguan siklus tidur, mencoba aktivitas seksual, dan penggunaan zat terlarang yang disebabkan oleh konflik dan tuntutan orang tua kepada anak yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Dan yang kedua adalah sifat yang sangat kompetitif dapat menyebabkan perselisihan dengan teman sebaya. The last one is strategy for overcoming academic pressure. The first one is stop comparing yourself to others. Students should try not to judge themselves based on their friends' goals and achievements and start setting goals. And the second one is maintain health. Maintain sleeping, eating, and exercise habits. And the third one is request assignment early. If students can finish their work early, it can save them the stress of thinking about assignment that will pile up later. And the next is maintain balance. Apart from maintaining health, students can do things such as spend time with friends, pursue their favorite hobby, and make time to rest. And the last one is organize study groups so that students are motivated to do assignment and not get stressed easily. Artinya adalah strategi untuk mengatasi tekanan akademik, yaitu yang pertama berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Mahasiswa harus berusaha untuk tidak menghakimi diri mereka sendiri berdasarkan tujuan dan prestasi teman-teman dan mulai menetapkan tujuannya. Dan yang kedua adalah menjaga kesehatan, yaitu menjaga kebiasaan tidur, makan, dan olahraga. Dan yang ketiga adalah meminta tugas lebih awal. Jika mahasiswa dapat menyelesaikan pekerjaan lebih awal, maka itu dapat menyelamatkan mereka dari stres memikirkan tugas yang menumpuk di kemudian hari. Dan yang keempat adalah menjaga keseimbangan. Selain menjaga kesehatan, mahasiswa dapat melakukan hal-hal seperti menghabiskan waktu bersama teman, menekuni hobi favorit, dan menyediakan waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir adalah mengatur kelompok belajar, yaitu agar mahasiswa termotivasi untuk mengerjakan tugas dan tidak mudah stres. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga terdapat kesalahan dalam pronunciation karena saya juga baru belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.